Bupati marah saat pelantikan pegawai P3K. Polisi amankan 200 kg ganja siap edar. Empat warga Kota Jambi meninggal dunia akibat DBD. Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suciani, inilah Kompas Jambi selengkapnya hanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Saudara, viral sebuah video yang memperlihatkan Bupati Kabupaten Batanghari Jambi Muhammad Fadil Arif tampak marah usai penyerahan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebanyak 1.077 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari dilantik pada Senin 14 Juli 2025 lalu. Namun usai penyerahan SK, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif tampak marah. Diduga karena pelepasan balon yang di luar jadwal. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman saat sejumlah pegawai mengira intrusi untuk berfoto bersama merupakan tanda untuk melepaskan balon. Dalam video yang beredar, terdengar suara dari pemandu acara yang menegur tindakan melepaskan balon. Setelah video tersebut viral, beredar kabar bahwa pemerintah Kabupaten Batanghari menunda penyerahan SK seluruh pegawai P3K yang baru saja dilantik. Mereka ini pola baru ya, jadi ASN itu dibagi dua antara PNS dan P3K. Dengan kondisi pola baru, idealnya mereka kinerjanya lebih baik. Karena evaluasinya akan secara kontinu kita laksanakan ya. Kita juga akan nanti berikan penguatan kepada mereka, karena mereka ini kata-kata dari honorer ya, yang memang punya niat baik, punya niat tulus untuk mengabdi di Kabupaten Batanghari. Ya insya Allah dengan dikukuhkan adik-adik hari ini, supaya kinerja meningkat, karena dengan status yang lebih baik. Karena manusia itu pada saat menjadi karyawan, statusnya lebih pasti jiwanya lebih tenang. Dengan jiwanya yang lebih tenang, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang yang dilayani atau masyarakat Kabupaten Batanghari. Namun dalam pernyataannya yang dikutip dari Kompas.com, Muhammad Fadil Arif membantah pembagian SK pegawai dibatalkan karena insiden tersebut. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif viral diduga kecewa saat momen pelepasan balon di acara pelantikan P3K sehingga menahan SK pegawai. Diskominfo Batanghari membantah Pemkab menahan SK pegawai dan itu informasi hoax. Pemerintah Kabupaten Batanghari membantah adanya penahanan SK pengangkatan P3K terkait di acara pelepasan balon sebelum waktu yang ditentukan. Dalam video beredar, pegawai P3K melepas balon saat MC memandu sesi foto bersama. Bupati langsung menegur pegawai saat itu. Kadis Kominfo Batanghari menyebutkan Bupati menegur pegawai karena tidak memahami perintah saat acara pelantikan. Pemerintah Kabupaten Batanghari memastikan SK pegawai P3K akan diserahkan melalui OPD masing-masing. Saat ini saya katakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Informasi tersebut tidak benar. Pemerintah Kabupaten Batanghari tidak melakukan penahanan SK P3K. Hanya saja karena dengan jumlah P3K-nya yang banyak 1.000 lebih, maka SK pegawai P3K yang dilantik akan diserahkan melalui OPD masing-masing setelah melalui semua prosedurnya tentu. Makanya pada saat itu di lapangan tidak memungkinkan untuk diberikan SK-nya begitu. Dan juga ada informasi bahwa Pak Bupati merajuk, itu tidak benar. Pada saat pelaksanaan Pak Bupati memang ada menegur P3K yang dilantik karena kurang bisa memahami atau mentaati perintah pada saat itu. Seperti kita ketahui, Pak Bupati adalah pejabat pembina kepegawaian. Kewajiban dia membina semua pegawai yang ada dalam lingkup Kabupaten Batanghari. Bagaimana pegawai tersebut bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pemkab Batanghari berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan berita hoax. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta agar para pengusaha sonhorek mematuhi fatwa haram MUI. Salah satu alasannya agar tidak mengganggu ketertiban umum.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiano Dardak meminta agar para pengusaha sonhorek mematuhi fatwa haram MUI. Salah satu alasannya agar tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Menurutnya MUI telah menghadirkan dokter THT untuk mengkaji ambang batas suara yang aman bagi telinga sebelum mengeluarkan fatwa. Para pengusaha sonhorek diimbau agar mengikuti fatwa ulama dan peraturan pemerintah, dengan harapan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kegiatan keagamaan. Nah, maka dari itu sekarang patokannya adalah yang menjadi keresahan masyarakat tidak dibolehkan. Yaitu tadi. Itu karena aturan dari fatwa MUI-nya jelas seperti itu. Jadi kalau ditanya, Pak, intinya dilarang atau tidak? Jelas syarat-syaratnya. Gitu. Dan hal-hal yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dilarang. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, pasti mau tanya, Pak. Jadi ini dilarang atau tidak? Segala hal yang menimbulkan keresahan masyarakat merujuk kepada regulasi, ada aturannya, ada yang disebut polusi suara, maupun fatwa ulama dilarang. Selain itu, menurut Emil, ada sejumlah dampak negatif yang berpotensi timbul di masyarakat dari aktivitas sonhorek. Di antaranya, acara yang diisi dengan penari yang berpakaian kurang sopan di tempat umum. Sebelumnya, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk penggunaan sonhorek bila digunakan secara berlebihan dan melanggar ketertiban serta norma masyarakat. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya. Jelang memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak berlaku mulai 14 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Jelang memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak berlaku mulai 14 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Program pemutihan pajak meliputi pembebasan sanksi administrasi, denda keterlambatan, pajak progresif, serta tunggakan pokok, dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 ke belakang untuk wajib pajak tertentu. Targetnya adalah masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam program P3KE, pengemudi ojek online dan pelaku usaha mikro. Dengan harapan program ini dapat membantu meringankan masyarakat. Diperkirakan sebanyak 878.392 objek pajak akan memanfaatkan program ini dengan nilai pembebasan 13,68 miliar rupiah dan dengan potensi penerimaan pajak sebesar 231,03 miliar rupiah. 2024 ke bawah untuk masyarakat kurang mampu yang ada di data P3KE 2024 ke bawah pokok dan dendanya, jadi bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, monggo silakan kita bebaskan, hanya membayar tahun 2025 saja, termasuk tadi yang disampaikan untuk jasa raja. Itu termasuk untuk ojek online dan juga yang kendaraan roda 3 juga itu Pak? Betul. Ya, karena mereka menggunakan itu untuk mencari nafkah. Nah, ini perhatian gubernur juga seperti itu. Program pemutihan pajak berlangsung dari tanggal 14 Juli hingga 31 Agustus mendatang. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya. Saudara Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, polisi amankan 200 kg ganja siap edar. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.